Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, selamat datang kembali di tutorial R minggu kelima. Jadi ini minggu terakhir buat pelatihan R. Serangkaian kalau mau boleh sedikit review, pertama kita belajar terkait objek-objek di R untuk pertemuan 1. Kemudian pertemuan 2 juga masih belajar tentang objek-objek R. Bedanya kalau yang pertama itu kan kita belajarnya tentang apa itu namanya vektor ya, vektor dan objek tunggal biasa. Kemudian minggu kedua kita belajar matriks. Kemudian kita belajar data dan data frame juga, matriks dan data frame. Kemudian kita belajar visualisasi data. Kemudian kemarin minggu kemarin kita belajar tentang sedikit manipulasi data. Tapi mohon maaf sekali kemarin saya agak hektik, jadi penyampaiannya sangat sederhana gitu ya. Nah, untuk minggu ini, untuk tutorial hari ini, kita akan belajar terkait linear regression modeling in R. Jadi kita akan belajar kontennya itu ada 4. Yang pertama introduction to modeling. Jadi nanti kita belajar bagaimana sebenarnya history hitung-hitungannya gitu, hitung-hitungan tentang regression model. Dalam hal ini kita akan belajar cuma yang simple aja, yaitu yang linear. Atau kalau teman-teman lebih familiar itu biasanya disebutnya OLS. Nah, kemudian kita akan introduction to modeling, kemudian kita akan lanjut modeling a simple model, jadi bagaimana sejatinya OLS itu terbentuk, kemudian kita juga akan visualizing, dimana ini nanti kan biasanya OLS itu post estimasinya atau result-nya itu kan berupa prediction dan residual. Jadi kan kalau teman-teman familiar, OLS, alpha plus beta, misal X1 plus beta 2X2, dan seterusnya, kemudian ada residualnya. Yaitu nanti kita akan melihat visualisasi dari prediction dan dari residualnya. Nah, kemudian sesi terakhir kita akan belajar bareng-bareng dengan dataset yang sudah ada di internet. Jadi kita langsung ambil aja. Kalau untuk konten 1-3 kita udah ada bawaan package-nya, datanya, jadi tinggal ngambil aja. Seperti itu. Nah, ini teman-teman boleh sambil ikut praktik, karena di sini kita akan mereview semua materi yang pernah kita pelajari dari minggu 1 sampai minggu 4. Entah itu dari Tidyverse, entah itu dari ggplot, dan seterusnya. Nah, ini untuk pengertian sederhananya. Jadi pengertian sederhana dari regresi linear itu adalah plotting atau model yang menghubungkan ya, yang menunjukkan hubungan antara satu atau lebih prediktor, atau biasanya kita sebutnya sebagai independent variable, dalam menjelaskan ini outcome atau dependent variable. Nah, di sini keep in mind bahwa di sini kan kita lihat relationship ya. Nah, relationship atau hubungan tersebut itu belum tentu memiliki kausalitas. Jadi kita berhenti di asosiasi aja. Jadi kita asosiasi ini belum tentu menunjukkan itu tadi causality. Nah, kemudian dalam sebuah linear regression biasanya umumnya kita akan familiar dengan yang namanya tadi udah saya sebut residual sama prediction. Sekarang ada tambahan lagi elemen yaitu yang namanya intercept dan slope. Nah, kalau teman-teman familiar intercept dan slope, misal di sini bisa nggak ya? Oh, ada pen. Oke. Misal di sini ini grafik Cartesiusnya. Saya gambar kecil di samping. Oh, nggak usah deh. Sebentar. Oke, gini ya. Supaya kita punya ruang kosong buat coret-coret. Di sini pen. Oke. Misal di sini Y. Maaf. Di sini ya Y. Bentar.
Ini karena saya nggak pakai mouse, jadi saya cuma pakai trackpad gitu. Jadi mohon maaf kalau jelek gitu ya garisnya ya. Di sini X. Ya anggap saja ini X ya udah bagus tulisannya. Nah, kemudian kita punya sebuah model atau linear regression yang mana ini kita misal punya satu, ini kita sebut sebagai linear regression satu. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai intercept. Intercept. Sedangkan ini slope-nya itu adalah di sini. Ini namanya slope. Jadi tingkat kemiringan dari regression line yang kita miliki, yaitu slope. Oke. Nah, jadi kita udah punya 4 elemen ya, berarti ya slope, intercept, residual, dan prediction. Nah, kalau teman-teman ingat. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, fitted line atau sebenarnya kan sejarahnya kan kalau kita punya misal data yang tersebar titik-titik kayak gini, misalnya, nah, misal ini titik-titiknya itu data ya, titik-titiknya ini data, dan kemudian kita menarik sebuah garis regresi. Nah, garis regresinya inilah yang kita sebut sebagai fitted line. Nah, fitted line ini itu memang tidak bisa memprediksi data secara exact atau secara persis 100%, maka dari itu kita akan selalu memiliki residual. Nah, residual ini definisinya adalah sisa dari model, maksudnya adalah error atau sisa yang tidak berhasil diprediksi oleh si model itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke modelingnya. Kita akan masuk ke modeling. Ada dua hal yang harus kita pelajari bersama tentang modeling. Yang pertama adalah family of model. Kemudian yang kedua adalah fitted model. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya family of model itu merupakan keluarga ya, sesuai namanya ya, model-model yang ada dalam satu rumpun. Nah, misal rumpunnya tuh rumpun apa? Linear kah? Atau kuadratik? Atau kubik? Dan seterusnya. Nah, itu kita bisa, ibaratnya kita bisa kira-kira berdasarkan sebaran data yang kita punya. Nah, misal kita punya data yang kayak tadi, jadi persebarannya kayak gini. Ini titik-titiknya kelihatan nggak ya? Ini kecil sekali soalnya. Ya, semoga kelihatan ya, semoga kelihatan ya, karena udah nggak bisa. Oh, bisa saya gedein. Oke, bisa saya gedein ternyata. Sebentar. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya sebenarnya ini tuh linear, langsung ketahuan gitu kan sebaran datanya linear. Nah, ada juga yang sebaran datanya kuadratik. Ciri-cirinya gimana? Nanti ciri-cirinya naik ini, kemudian turun. Nah, itu kuadratik. Atau sebaliknya, turun dulu, terus naik. Dan seterusnya. Itu umumnya kuadratik. Kalau kubik, nanti beda lagi, dan seterusnya. Eksponensial, dan seterusnya. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa memprediksinya supaya teman-teman bisa mendapat family of model yang tepat. Dan nanti setelah teman-teman mendapatkan family of model yang tepat, teman-teman harus kemudian lanjut ke fitted modelnya. Fitted modelnya itu ya teman-teman kalau ketemu rumus gitu ya, rumus regresi atau OLS yang biasanya gampang lah, misal Y sama dengan, ini family model dulu ya, family of model, FOM. Ini FOM, Y sama dengan alpha plus beta X plus error term. Nah, ini namanya family of model, yang mana masuk ke dalam bentuk linear ya. Karena ini betanya linear, alfanya juga linear. Kalau misal kuadratik, nanti betanya bisa, apa namanya, ya kuadratik. Gitu. Nah, sekarang fitted modelnya gimana? Fitted modelnya
itu lebih spesifik lagi. Jadi udah keluar angkanya, misal koefisiennya udah keluar nih. Alfanya udah keluar 0,5 plus betanya juga udah keluar misal 0,1 X. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fitted model. Jadi fitted model itu bentuk spesifik dari family of model. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya manfaat dari modeling itu apa? Manfaat dari modeling itu untuk membantu kita untuk ibaratnya apa ya? Membantu kita untuk memahami kondisi di sekitar. Nah, maka dari itu ada uh, George Box. George Box itu jadi orang ternama di apa yang belajar tentang belajar tentang model-model matematika juga. Dia tuh bilang bahwa semua model itu pasti salah, tetapi ada beberapa yang bermanfaat. Nah, kenapa kok semua model salah? Kita ini deh, kita contoh yang paling gampang. Kira-kira model tentang apa? Model tentang kalau teman-teman familiar, teman-teman dari ekonomi itu suka memodelkan inflasi dengan unemployment. Nah, kita kita sebenarnya tahu ekonom-ekonom tahu bahwa inflasi dan inflasi itu tidak dijelaskan hanya oleh unemployment. Nah, tetapi itu bermanfaat. Jadi model misal inflasi sama dengan alpha plus beta unemployment. Inflasi itu tidak hanya dijelaskan oleh unemployment, tetapi kita tetap pakai model ini karena model ini itu bermanfaat. Bermanfaat setidaknya untuk memprediksi secara cepat atau memprediksi bukan secara akurat sih, tapi lebih ke cepat. Dan nanti mungkin ada margin error yang cukup besar, tapi setidaknya kita tahu bahwa oh ternyata unemployment-nya naik nih, kita bisa siap-siap bahwa ke depannya akan inflasinya turun atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke masuk ke R-nya. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin, teman-teman harus prerequisite-nya ini. Jadi teman-teman harus punya tidyverse, library tidyverse sama library model R. Kemudian ada option-nya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum install packages-nya, teman-teman install dulu dengan memasukkan komen ini, tidyverse. Nah, sebenarnya model R itu ada di tidyverse juga sih, tapi nggak apa kita uh, install lagi. Tapi karena saya udah menginstall, jadi saya tidak perlu melakukannya. Karena teman-teman belum, teman-teman harus. Oke, nah sekarang kita punya sebuah data. Uh, Bentar, kok nggak mau keluar ya? Oh, oke. Nah, kita punya sebuah datasetnya itu bawaan dari R, yang mana itu namanya dataset SIM1. SIM1. Itu udah include di model R. Jadi teman-teman kalau udah berhasil menginstall model R, packages-nya model R, nanti teman-teman dikasih data gratis, dataset gratis namanya SIM1. Datasetnya itu nggak bermakna sih, karena cuma ada dua variabel X dan Y, tapi di sini kita cuma pengen lihat hubungannya aja. Kita cuma pengen kotak-ngatik dari data tersebut. Oh ya, untuk recall datanya, kita bisa eksekusi ini. Tes. Oke, kita bisa eksekusi ini data SIM1. Nah, teman-teman bisa eksekusi ini untuk manggil datanya ibaratnya. Data. Nah, coba kita lakukan ya. Coba kita lakukan, kemudian kita lihat gimana bentukannya SIM1 ini. Nah, pertama saya run dulu eksekusi buat prerequisite-nya, yaitu tidyverse, model R, dan ggplot. Oh, astaga, saya lupa nulis ggplot di sini. Oke, library, ggplot.
Oke. Nah, di sini data SIM1, kita lihat data SIM1. Data SIM1, kemudian kita view. View SIM1. Kita view SIM1. View. Keep in mind bahwa R ini sensitif terhadap kapital dan non-kapital ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau apa namanya, kalau view itu V-nya besar. Nah, kita lihat di sini nggak jelas ya. X111, X222, datanya cuma kayak gini aja, ada 30 data, 30 sampel. Yang mana ini sebenarnya nggak bisa dibilang nggak bermakna sih, cuma nggak apa-apa. Nah, sekarang kita gambarkan dalam sebuah diagram matrisius. Teman-teman ingat nggak ini ggplot-nya? Gimana bacanya? Berarti di sini ggplot-nya kita baca sebagai data dari SIM1, yang mana estetiknya atau diagram kartesiusnya itu X-nya itu ya X, X-nya itu dari ya variabel X tadi di SIM1, Y-nya itu adalah Y dari variabel dari data SIM1 juga. Kemudian kita tambah geom point. Artinya dot-dot gitu ya, titik-titik. Kita eksekusi. Nah, kira-kira family modelnya apa di sini? Nah, jelas banget bahwa family modelnya dari yang kita dari data ini adalah linear. Ya, karena kita belajarnya cuma linear ya di sini. Nah, kemudian kita pengen bikin fitted line ya. Fitted line-nya tuh ya ibaratnya gimana caranya supaya kita punya regression line. Ada banyak sekali kan cara untuk memetakan garis yang menunjukkan hubungan dari X dan Y di sini. Nah, setiap family model itu kita akan petakan. Setiap family model kita akan petakan di sini. Kita akan petakan di sini. Kita lihat ini kita membuat sebuah tibel. Tibelnya itu acak. Jadi acak ya. Kita acak aja, kita ada 250 model, katakanlah family model, yang mana ini range-nya itu dari negatif 20 sampai 40. Sedangkan yang satunya dari negatif 5 sampai 5. A1 ini menggambarkan intercept, dan A2 ini menggambarkan slope. Nah, gimana melihatnya? Kita lihat model, kemudian kita call model di sini. Nah, di sini udah ada table, yang mana dia intercept-nya itu A1. Jadi intercept-nya ada yang negatif, ada yang positif, dan seterusnya. Jadi kita acak aja. Kemudian kita ggplot, yang mana ggplot ini kita pengen memasukkan model tadi ke dalam plot yang di sini. Plot yang sudah kita miliki di kanan bawah. Oke, kita run. Nah, ada banyak sekali model yang bisa menjelaskan hubungan dari X dan Y, betul? Banyak sekali nih modelnya. Nah, tetapi ada yang jelek, ada yang baik. Katakanlah di sini ada satu garis yang ikuti kursor saya ya, ada satu garis yang melintang dari sini sampai sini. Nah, itu kan jelek ya. Kayak this poorly defining the relationship between X and Y. Nih. Nah, berarti yang bagus itu yang menjelaskan hubungan dengan baik, yaitu hubungan yang positif. Nah, maka dari itu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita memilih berbagai model yang ada di sini, memilih apa yang paling baik, model apa yang paling baik. Nah, model yang paling baik itu sebenarnya adalah model yang meminimalisir residual. Nah,
Meminimalisir residual itu seperti apa? Meminimalisir residual itu seperti ini. Kita gambarkan. Sebentar, ini agak sulit. Ini saya ini ya. Sebentar. Saya cache dulu. Oke. Oh, sebentar. Saya kok nggak bisa. Sebentar ya. Ya, saya mau gambar-gambar, tapi nggak bisa ini. Oke. Nah, seharusnya base model, sekali. Base model adalah model yang tadi meminimalisir yang namanya residual. Misal kita punya sebuah data, kita punya plotting data, warnanya mirip ya, saya hapus deh. Warnanya biru aja kali ya. Oke. Oke, di sini Y, di sini X, terus kita punya berbagai, nggak kelihatan nih. Kita punya plotting data di sini. Nah, meminimalisir residual itu artinya adalah kita menarik garis, yang mana garisnya itu residualnya itu paling kecil. Residual itu ini. Jadi sisa dari actual value ke predicted value-nya untuk semua data. Nah, seperti ini. Nah, saya bandingkan dengan yang lain, misal seperti ini. Seperti ini. Saya bandingkan dengan seperti ini. Kok warnanya biru deh. Misal ini deh, saya kasihnya di sini. Nah, ini kan terlihat bahwa sebenarnya residualnya yang biru kan lebih banyak ya. Nih, kita lihat di sini residualnya lebih besar, ini juga lebih besar, ini ini juga lebih besar, ini juga lebih besar, lebih besar, lebih besar, ini lebih besar, ini juga, ini juga, ini lebih kecil sih, tapi kayak cuma satu kasus. Ini lebih besar residualnya, ini lebih besar residualnya, ini lebih besar residualnya, ini lebih besar residual. Jadi model biru itu lebih buruk ya, lebih buruk dari model oranye. Seperti itu. Nah, kita kembalikan ke R. Nah, saya matiin dulu. Nah, bagaimana caranya kita pakai R dengan menggunakan R, bagaimana caranya kita menentukan tadi seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah, caranya adalah pertama kita masukin kayak apa namanya, sebuah function. Jadi functionnya ini A plus beta dikali X. Jadi kayak function ekonometrika biasa gitu ya. Function dari model-model biasa yang nggak ekonometrika juga sih. Kayak model regresi biasa, kita run. Di sini kita, nah kayak gini yang tadi saya gambarkan. Nah, sekarang kita eksekusi ini dulu. Ini adalah fungsi, jadi fungsi baru yang namanya model 1,
yang mana model 1 ini itu menentukan sebuah regresi matematika atau rumus matematika, yaitu tadi alfa, kok pointernya nggak ada. Nah, alfa plus beta dikali X. Jadi betanya ini dikali X. Sama ya, persis ya, kayak model matematis biasa. Kemudian next, di sini kita akan menghitung distance atau jarak antara predicted value dengan actual value-nya. Karena tadi kita udah punya model matematikanya, alpha plus beta, X, dan kita masukkan function-nya itu ke dalam sebuah objek yang namanya model 1. Nah, sekarang kita pengen melakukan penghitungan. Nah, di sini kita nyebutnya itu root mean squared deviation. Jadi nanti kita lihat jaraknya, jarak tadi kita hitung setiap model, setiap sampel, kemudian kita akarkan. Nah, setelah kita akarkan, kita kita kuadratkan, baru kita akarkan. Nah, kenapa kita akarkan dan kemudian kita kuadratkan dan kemudian kita akarkan? Karena kan tadi jarak antara sampel dengan fitted line-nya itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau enggak kita kuadratkan, nanti bakal 0, mendekati 0 dong. Kan saling menghilangkan tuh. Jadi ada yang positif, ada yang negatif tuh jaraknya. Ada yang positif, ada yang negatif, nanti saling menghilangkan, jadinya 0. Nah, maka dari itu mendekati 0. Not necessarily 0, tapi mendekati 0. Nah, di sini makanya kita harus menggunakan kuadrat, kemudian kita akarkan, kemudian kita rata-rata. Nah, di sini kita masukkan fungsi yang sama, yaitu kita masukkan sebuah objek yang namanya different, diff, yang mana itu adalah y-nya, real value-nya, dikurangi hasil dari model 1 tadi, yaitu alpha plus beta X. Ini kan hasilnya ya, model 1, alpha plus beta X. Nah, kemudian diff ini, atau perbedaannya itu, kita square root, ya kayak tadi, kita kuadratkan, kita rata-ratain dulu, kemudian kita akarkan. Nah, kita eksekusi. Oh ya, ini kalau ada yang wondering kenapa kok angka 7 sama 1,5, ini cuma contoh aja sih, cuma contoh bahwa function yang udah kita buat itu udah betul. Nah, sekarang kita measure underscore distance. Yang mana ini, ya sebenarnya nggak usah aku eksekusi sih, karena kan aku cuma pengen tahu aja udah bisa apa belum. Dan karena ini udah pernah saya coba, ya pasti bisa gitu ya. Tapi nggak apa, kita coba aja. Nah, sekarang kita udah mendapati perhitungan tadi, jarak-jarak yang dekat jauh. Nah, sekarang yang ingin kita lakukan, kita mau membuat hal tersebut untuk semua model, untuk semua garis, untuk semua fitted value. Jadi ini semua garis yang ada di kanan bawah ini, kita perlakukan serupa. Kita lihat berapa jaraknya, berapa differentnya, kemudian kita square root dan seterusnya. Buat semuanya, buat semua model atau semua garis yang kita assign di kanan bawah, grafik kanan bawah. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sebuah komen. Sebenarnya kita belum pernah belajar komen ini sih, cuma nggak apa-apa. Mari kita take it for granted dulu. Jadi intinya pur itu adalah fungsi yang bisa looping. Jadi kan kita nggak mungkin tuh melakukan satu persatu karena kita tadi punya banyak sekali model. Kita menentukan modelnya tadi ada 250. Nah, dengan pur kita bisa nge-looping semua model tersebut. Jadi
kita melakukan hal yang sama, yaitu measure distance, tetapi untuk semua model. Maka dari itu kita harus menggunakan yang namanya pur. Nah, jadi di sini kita bacanya gimana? Kita bacanya, kita membuat sebuah function baru namanya sim1_distance ya ini ya sebenarnya, sim_distance. Itu functionnya itu adalah sebenarnya sama seperti function measure_distance. Nah, tetapi perbedaannya kita pengen kita pengen memasukkan semuanya. Kalau tadi cuma satu ya, yang di depan ini cuma satu, sekarang ini kita masukin semua modelnya. Nah, maka dari itu kita bikin sebuah model, objek namanya models, yaitu piping. Nah, ini piping, ini artinya, ini berarti kita ada dua grammar baru ya. Yang pertama pour, yang kedua piping. Nah, piping itu sebenarnya fungsinya untuk mentransfer satu fungsi ke fungsi yang lain, atau satu fungsi ke fungsi yang di depannya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah piping di sini, artinya adalah bahwa ini yang di belakang piping ini yang di belakang piping, itu ditransfer hasilnya ke sini. Nah, di sini muted itu kita seperti minggu lalu, muted ini artinya kita generate variabel baru ya, yang mana itu adalah namanya adalah dist atau distant, itu merupakan fungsi dari sim1, sim1_dist, yang mana variabel baru yang kita hasilkan dari muted, itu kita masukkan ke dalam objek yang namanya models. Oke? Makanya ada pipingnya. Kalau misal nggak ada pipingnya, modelsnya kita hilangin, berarti kita cuma bikin variabel baru doang. Variabelnya cuma bakal muncul gitu di result panel. Nah, sedangkan di sini kita assign variabel baru tersebut ke dalam objek yang namanya models. Oke, kita eksekusi. Tadi sampai mana ya kita eksekusinya? Measure distance. Oh ya, ini. Oke. Nah, sekarang kita seleksi sih, eksekusi komen ini yang ada pipingnya tadi. Dan kita melihat komen yang ada pipingnya ini, kita lihat models. Nah, di sini persis yang tadi udah aku bilang ya, bahwa di sini ada distance-nya. Yang mana ini tadi ada model 1, slope-nya sekian, intercept-nya sekian, slope-nya sekian, distance-nya itu sekian. Untuk semua modelnya. Ya, kita supaya lebih terang gitu ya, kita view models. Nah, ini ada banyak banget kan? Ada banyak sekali. 250. Oke, sekarang kita udah punya slope, kita udah punya intercept, kita udah punya distance. Distance yang sudah seperti tadi saya gambarkan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang ya plotting di sini arbitrary sih, tetapi saya ambil 10 model yang paling bagus. Artinya apa? 10 model yang distance-nya itu paling kecil. Nah, kita pakai ggplot. Nah, di sini ggplotnya agak high level ya, agak berlapis gitu. Kita lihat di sini, lagi-lagi kita pakai sim, estetiknya X dan Y.
Kemudian kita ambil geom point. Geom point-nya size-nya 2, supaya nggak terlalu tebal, tapi juga nggak tipis-tipis banget. Color-nya itu gray. Teman-teman, ini sesuai kesukaan teman-teman aja, color-nya bisa diganti apapun. Nah, kemudian geom appline, kita pengen bikin sebuah garis untuk setiap tadi, untuk model tadi. Nah, garisnya itu intercept-nya adalah A1, slope-nya adalah A2. Nah, color-nya itu sesuai dengan distance-nya. Semakin besar distance-nya, semakin jelek, semakin kecil distance-nya semakin baik. Jadi di sini kita bilangnya minus distance, itu artinya bahwa semakin dikit distance-nya itu semakin tua. Semakin tua. Kemudian kalau semakin besar distance-nya itu semakin muda. Jadi kita lihat yang tua-tua aja ibaratnya, yang warnanya tua. Kemudian kita filter, datanya kita filter, yang mana cuma 10 terbaik aja gitu. Kita rank distance-nya dan kita lihat yang 10 terbaik. Kita eksekusi. Nah, di sini terlihat bahwa, oh kebalik. Ternyata yang, maaf, dari sini kita lihat ternyata yang lebih muda itu yang distance-nya sedikit. Jadi kita lihat yang muda-muda. Ya kalau nggak dipakai minus sih juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Nah, tapi kayak yang tadi aja, jadi kita lihat yang muda-muda. Semakin muda, semakin bagus. Dalam konteks ini ya, semakin warnanya muda, semakin bagus, artinya distance-nya semakin kecil. Nah, di sini kan kita udah semakin punya pilihan semakin sedikit. Yang kira-kira mana garis terbaik yang dapat ngeplotting hubungan antara X dan Y. Nah, sekarang kita pengen ngeplotting, jadi instead of ngeplotting 10 terbaik, kita mau ngeplotting semuanya. Kita pengen ngeplotting semuanya ke 250 model tadi, instead of cuma 10 yang terbaik. Nah, tetapi kita ganti diagram Cartesiusnya, yang mana X-nya itu slope, X-nya slope benar, Y-nya itu intercept. X-nya slope, Y-nya intercept. Atau kebalik ya. Kayak coba kita eksekusi dulu aja. Nah, di sini, oh ya, betul. A1 itu berarti X-nya itu intercept-nya, Y-nya itu slope-nya. Kita eksekusi, persis seperti yang tadi. Nah, di sini kita pakai filter. Filternya tuh fungsinya untuk mewarnai kayak gini nih. Jadi, ggplot model, AS statiknya X1, X-nya itu A1, Y-nya itu A2, kemudian geom point-nya kita pakai filter. Jadi filternya itu khusus untuk data yang 10 terbaik. Di sini 10 terbaiknya akan kita perbesar size-nya, yaitu 4, dan kita kasih warna merah. Kemudian kita geom point lagi, yang mana geom point ini yang kedua. Kalau yang geom point pertama kan tadi cuma mau nunjukin 10 terbaiknya. Nah, kalau yang geom point kedua itu mau nunjukin semuanya ya. Nah, gambarnya nanti muncul kayak gini. Itu udah ada slope, sama udah ada intercept. Slope, intercept, gitu. Nah, sekarang kita perkecil skalanya. Lihat bahwa yang 10 terbaik itu fall between, berapa ini kira-kira? 1, say ini 1 ya, 1 sampai 3, misal 3 atau 4. Nah,
1 sampai 3, 1 sampai 3 deh. Ini 3, katakanlah ini 1 sampai 3 gitu ya. Nah, sedangkan untuk A1-nya, dia fall between berapa? I don't know, ini kayaknya -5 di sini, -10, -5. Kemudian ini 10, around 10. Atau 20 aja deh, nggak apa, kita masukin 20. Nah, kita pertipis daerahnya. Nah, di sini kita eksekusi lagi dengan komen ini. Nah, komen ini fungsinya untuk bikin kombinasi yang mana datanya itu fall between A1 dan A2 yang sudah tadi kita tentukan bareng-bareng. Kita run. Terus. Kita run. Nah, kita run, terus kita eksekusi persis kayak yang tadi. Cuma perbedaannya sekarang kita pengennya itu ngeplot data yang cuma tadi, yang kita batasi. Karena tadi kan range-nya gede banget ya, dari -20 sampai 20, padahal base modelnya itu range-nya itu cuma di tadi berapa? -5 sampai 10. Sedangkan yang Y atau diagram vertikalnya, sumbu vertikalnya, itu range-nya itu kan besar juga ya tadi. Dari -5 sampai 5, sekarang kita cuma persempit jadi 1 sampai 3. Dan terus kita plotting, dan kita juga mendapatkan tetap bisa nge-plotting 10 terbaiknya itu ada di sini. Nah, kita lakukan itu terus-menerus. Misal kita lakukan lagi, berapa ini berarti? Ini, katakanlah ini 6, sampai katakanlah 4. 3. Kemudian untuk sumbu vertikalnya, kita persempit lagi dari 2,5 sampai 1,75 misal. Nah, kita lakukan itu terus-menerus, sampai kita mendapatkan model yang lebih baik. Nah, katakanlah kita cuma melakukan iterasi itu 1 kali, dan kita running ini. Jadi kita tadi punya 10 model terbaik. Setelah kita fokuskan, kita grid menjadi lebih kecil skalanya, kita plotting lagi. Lihatlah perbedaannya dengan yang tadi. 10 base model yang pertama itu kan kayak gini ya. Kayak gini. Setelah kita grid, kita perkecil perkecil ininya, apa namanya, skalanya. Kan tadi sumbu vertikal sama sumbu horizontalnya kita perkecil skalanya. Kemudian kita run. Better model than before. Nah, jadi lebih akurat. Nah, kita lakukan itu terus-menerus sampai 10 base modelnya ini hampir berdempetan satu sama lain. Nah, setelah hampir berdempetan satu sama lain itulah kita bisa menentukan bahwa garis tersebut itu garis yang telah meminimalisir residual atau garis yang sudah tepat sebagai linear model, garis OLS. Nah, sebenarnya cara tadi itu bisa dirangkum dalam satu komen aja sih, nggak perlu seribet tadi. Kalau tadi ribet ya, harus muter-muter dan segala macam. Tapi setidaknya teman-teman tahu latar belakangnya itu seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya optim. Optim itu ya tadi tujuannya sama persis yang seperti kita lakukan. Kita run. Kemudian kita masukin buat plottingnya. Plottingnya ini kita baca bareng-bareng ya. SIM1, data itu dari SIM1, kemudian estetik atau diagramnya itu
horizontal to X, vertical to Y, kemudian zoom point, ya ini color, size, dan seterusnya. Intercept-nya itu adalah base yang dari hasil optim tadi. Kemudian slope-nya itu juga hasil dari optim. Nah, kita lihat hasil dari optim melalui tabel dulu deh. Hasil dari optim tadi namanya adalah base. Nah, di sini sebenarnya kita punya yang namanya list, jadi kayak daftar gitu ya. Yang mana ini punya dua nilai, yaitu ini dan ini. Apa namanya? Slope dan intercept. Jadi ini kita cuma punya slope dan intercept untuk si optim tadi. Nah, kita eksekusi ininya, udah kita eksekusi, keluarlah hasil satu garis ini. Udah selesai, sebenarnya itu yang ingin kita lakukan dari awal tadi. Nah, jadi teman-teman dapat bayangan bahwa sebenarnya dalam satu sebaran data itu kita bisa memiliki banyak sekali model. Misal data sederhana yang kita pelajari bareng-bareng di kanan bawah ini, itu kan tadi kita punya banyak sekali model, bahkan modelnya bisa lebih dari 250. Tetapi kita ya batasi cuma 250 aja. Nah, tetapi modelnya ada yang baik, ada yang jelek. Jeleknya itu tadi sangat besar distance-nya atau residualnya, yang bagus itu yang kecil-kecil distance-nya atau residualnya. Nah, in the end of the day, kita ingin pakai yang the best atau yang residualnya itu paling minimal dengan cara optim tadi. Nah, tetapi ada cara lain yang umumnya lebih sering kita pakai, yaitu dengan cara LM. LM ini singkatan dari linear model, jadi literally linear model. Jadi kita punya sebuah model, sebuah data, sebuah model, namanya SIM1, datanya tuh SIM1, nah ini artinya kita ingin meregres Y terhadap X. Meregres Y terhadap X, kemudian kita masukkan nilai dari regresi ke dalam sebuah objek yang namanya SIM1. SIM1 underscore mode. Nah, kita lihat koefisiennya. Saya yakin koefisiennya itu sama seperti punya optim tadi. 4,22, kurang lebih sama pasti. 4,22, kemudian itu interceptnya, slope-nya 2,05. Benar, Kak? 4,22, 20. Ininya beda tipis lah ya. Beda dikit lah ya. Parnya itu ini interceptnya 4,22 sekian, mirip. Kemudian buat slope-nya 2,12, di sini 2,05. Kurang lebih sama. Karena perhitungan optim sama LM itu memiliki logika matematika yang sama, yang serupa. Oke, jadi seperti itulah. Oh ya, kita summary dulu. Summary ini untuk menunjukkan hasil interpretasi dari regresinya. Jadi di sini formulanya tuh Y diregresi terhadap X, kemudian residualnya itu ini dikasih karakteristik dari residual, rata-rata, median kok rata-rata, nilai tengah dari residual, kemudian minimal maksimal dari residual, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada hasil estimasiannya, yang mana intercept-nya itu 4,22. Artinya apa? Ya artinya kalau intercept itu kan artinya kalau X-nya 0, maka nilai dari Y-nya itu sekian, gitu kan. Nah, sedangkan slope atau X-nya ini artinya itu kan penambahan, katakanlah penambahan 1 unit X itu berhubungan dengan peningkatan Y sebesar sekian, gitu kan. Kan selalu kayak gitu ya kalau regresi. Nah, berikut dengan signifikansinya, standar errornya, dan seterusnya. Kita nggak akan
ngomong banyak tentang itu, karena estimasinya sederhana aja. Yang penting teman-teman bisa ngeram. Seperti itu buat kayak sejarah dari modeling OLS. Jadi intinya kita cuma pengen satu garis yang meminimalisir residual. Oke, sekarang kita udah berhasil dapat logika dari OLS, yaitu tadi pakai optim dan LM, tapi seterusnya kita akan pakai LM karena LM lebih sederhana. Maksudnya inputnya lebih gampang gitu loh, karena Y, X, misal teman-teman mau nambah variabel lain ya boleh, misal tambah X1, tambah X2, dan seterusnya. Tapi karena kita di sini cuma punya satu variabel X ya, jadi kita pakainya yang satu aja. Nah, sekarang kita mau visualisasi. Visualisasi itu visualisasi prediction dan visualisasi residual. Di sini prediction kita biasanya itu ngomongnya Y hat ya. Y hat. Jadi di mana kita udah punya fitted model, kemudian kita masukin nilai real X-nya. Jadi katakanlah kita punya fitted model. Kita punya fitted model, misal Y sama dengan alpha plus beta. Oh, sorry. Bentar, cara ngapusnya gimana ini? Oh, gampang. Oke. Misalnya 0,5 tambah 0,1x gitu. Nah, ini fitted model karena udah spesifik ya. Kalau family of model tadi cuma alpha plus beta gitu kan. Nah, di sini y hat itu adalah saat kita memasukkan nilai x sesungguhnya. Misal x-nya itu nilainya berapa? Nilainya yang gampang aja ya, misal 2. Berarti y hat-nya berapa di sini? Gampang ya, y hat-nya 0,7. Nah, itu berlaku buat semua sampel. Ini kan cuma sampelnya cuma 1, X-nya 2. Misal kita masukin X-nya 3, sampel yang lain, misal X-nya 4, sampel yang lain, misalnya X-nya 5, gitu, dan seterusnya. Nah, itu Y hat. Y hat. Tak pengen tahu, pengen lihat Y hat-nya itu kayak gimana. Nah, di sini kita bisa kita bisa menggunakan bukan model, komen yang namanya data underscore grid. Nah, data underscore grid ini fungsinya itu memastikan bahwa kita memiliki nilai X yang unik. Coba kita lihat kenapa kita memerlukan hal ini. Karena saat kita melihat si data yang kita miliki dari SIM1 tadi, SIM1, nah X-nya itu kan tidak unik ya. Satunya ada 3, 2-nya ada 3, 3-nya ada 3, 4-nya ada 3, dan seterusnya. Dan maka dari itu kita pengen lihat unique value-nya dulu. Unique value-nya aja dulu. Kan? Kayak ini. Jadi di sini bacanya gimana? Bacanya adalah kita assign sebuah objek baru namanya grid, yang mana itu adalah data grid atau unique value dari X, yang mana unique value dari X tersebut itu didapatkan dari data SIM1. Bacanya tuh kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah panik kalau ada piping gitu. Sebenarnya piping itu harusnya saya tutorkan minggu lalu, tetapi karena saya hektik dan ada jadwal gitu, jadi saya potong gitu. Nah, tetapi harapannya di sini teman-teman bisa ngikutin bagaimana logika dari piping. Oke. Nah, kita lihat grid, objek grid itu keluarnya kayak gimana. Tada. Keluarnya adalah unique value dari si data SIM1 tadi. Untuk X-nya aja ya, untuk X-nya aja. Nah, kemudian kita udah punya unique value, kita pengen
bikin prediksinya atau y-hat-nya tadi. Nah, y-hat-nya itu gimana caranya? Kita pakai yang namanya add_prediction. Add_prediction, terus jangan lupa kita masukkan objek regresi kita tadi. Regresi kita tadi dinamai apa? Jangan lupa kita namain sim1_mode. Jadi kita masukkan di sini sim1_mode ke sini. Artinya adalah di sini kita bacanya bahwa objek grid itu adalah prediksi dari hasil linear model kita tadi, yang mana itu didapatkan dari data grid atau data yang unique value tadi, yang udah kita yang udah kita assign sebagai unique value tadi. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Eh, kita lanjutkan tadi sampai mana? Oh ya, sampai add prediction. Nah, kita eksekusi add prediction itu kayak gimana? Add prediction. Kita run. Nah, persis. Yang keluar adalah sebuah variabel baru, yang mana ini merupakan prediction dari nilai X. Yang tadi X-nya udah unique value ya. Udah bukan X dari si data si uh, data SIM1 tadi. Oke. Nah, sekarang kita udah kita lakukan add prediction, kita pengen yang namanya ngeplot. ggplot SIM1 estetiknya X plus geopoint estetiknya Y. Nah, ini agak membingungkan ya mungkin ya. Nah, tetapi teman-teman lihat bahwa di sini sebenarnya artinya adalah ggplot dari data SIM1 itu hanya di vertikalnya aja. Sedangkan Y-nya itu geopoint. Jadi bisa dipisah kayak gitu. Bisa. Jadi ggplotnya untuk X, geopoint-nya untuk Y-nya. Nah, kemudian geoline-nya dan seterusnya. Geoline ini aesthetic, Y itu dari prediction-nya tadi. Kemudian datanya itu dari grid, kita kasih warna merah, dan ukurannya 1. Oke, kita eksekusi. Bagaimana hasilnya? Gitu. Kayak gini, teman-teman. Jadi, kita ulangi. ggplot SIM1, aesthetic-nya X, atau X yang dari SIM1 tadi. X dari SIM1 ya. Kemudian, geopoint, estetiknya Y, Y-nya itu yang dari SIM1 juga, kemudian ditambah geoline, yang mana estetiknya itu dari prediction, tetapi datanya dari grid. Kayak gitu. Coba kalau misal kita edit, kita hapus geoline-nya. Dan nanti kayak cuma kayak gini. Misal kita masukin aesthetic Y-nya itu di sini. Aesthetic Y-nya itu di sini. Apa yang akan terjadi? Maka nggak bisa ke apa namanya, nggak bisa ke plotting. Kenapa?
Karena di sini SIM1, kita lihat SIM1. Oke, sebentar. Kita lihat SIM1. SIM1. SIM1 di sini kan nilai X-nya ya 1 sampai 10 gitu ya. Di mana nilainya nggak unik, ada 3 sampel yang nilainya sama. Kayak gitu terus kan. Nah, sedangkan di sini, kalau kita masukin Y-nya, itu di ggplot, di depannya, instead of di geom point-nya, maka sebenarnya bisa, sebenarnya bisa. Nah, kita gini, nah sebenarnya bisa. Jadi ini nggak perlu repot-repot kayak gini, terus kita tambahin geom line, gini juga bisa. Oke, sama. Jadi aesthetic-nya mau dipindah-pindah pun bisa. Oke, ginilah daripada teman-teman bingung ya. Atau hasilnya juga sama saja. Jadi kita ganti buat ininya kayak gini. Sama ya, berarti di sini SIM1, estetiknya X dan Y dari SIM1, kemudian geom point-nya tuh kita nggak kasih opsi di dalamnya. Kenapa? Karena sudah ada opsi di depannya. Tetapi kalau teman-teman mau kayak edgy gitu, unik, ya kayak tadi, di Y sama dengan Y gitu. Tapi nggak perlu, yang penting efektivitas dari komennya aja. Nah, ditambah geom line-nya ini estetiknya harus ditambahin keterangan data, karena kita tidak mau pakai SIM1, karena di SIM1 tidak punya data prediction. Gitu. Nah, di sini geom line-nya pakai data grid, color-nya red, dan size-nya itu 1. Kayak gitu. Oke, ini juga kita bisa pakai X. Kayak gini. Sip. Itu untuk prediction. Jadi prediction itu sebenarnya gampang ya, teman-teman tinggal masukin linear modelnya ke dalam sebuah objek, kemudian pakai command @_prediction, dalam kurung kita kasih opsinya adalah adalah objek dari linear model kita tadi. Dalam kasus ini sim1_mode. Nah, sekarang residual itu komennya sama, yaitu @_residual. Nah, langsung aja eksekusi kayak tadi, @_residual, ini linear modelnya, kemudian kita view. Ini kita lihat gitu bentukannya gimana nanti residualnya gitu. Terus piping, cara kerja piping sama, artinya cuma add residual dengan opsi atau dengan objek sim1_mode, yang mana menggunakan data sim1. Nah, ini nanti kemudian akan muncul variabel baru namanya residual. Nih, residual ya. XY ada residualnya. Gitu. Terus kita lihat sim1 sekarang ada residualnya. Oke? Sip. Sama persis ininya, plottingnya. Kita lihat sisi plot, sim1, estetiknya X, vertikalnya X, horizontalnya residual, kemudian geom_ref_line itu jadi teman-teman ngasih garis reference-nya itu di mana. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu kita bisa melihat seberapa jauh sebaran data yang kita miliki dari nilai referensi. Kan kita pengennya residual kan mendekati 0 ya, atau minimal, seminimal mungkin. Meskipun nggak mungkin 0, tetapi sangat mendekati 0. Harapan kita kayak gitu. Makanya referensinya itu nilainya 0. Nah, kita kasih reference,
Kemudian kita C on point. Sebenarnya C on point dulu gini juga nggak masalah sih. Oke, gini C on point. Oke, kayak gini nggak masalah. Lebih intuitif. Oke, kita eksekusi ya. Eksekusi. Nah, kayak gini nanti. Sebaran buat residualnya. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa oh ya sebarannya cukup meluas gitu ya, tidak mendekati 0. Which is which is fine, nggak apa-apa. Karena kita cuma pengen kasih tahu gimana nge-plotting residual gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke practice session yang mana ini kita akan ibaratnya otak-atik data, sebuah data, tetapi perbedaannya datanya ini data yang lebih realistis, karena tadi kan data yang nggak realistis ya, X dan Y itu kan nggak jelas. Nah, tapi kita toilet break dulu, mungkin 4 menit sampai pukul 11.15. Toilet break dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi di sini datanya adalah data milik James, Gaskell, dan Henderson, yang mana ini tuh data terkait kayak tidur dan word learning untuk anak-anak. Jadi hubungan antara tidur dan pembelajaran si anak. Nah, pembelajarannya ini melalui pembelajaran kata-kata gitu, ngapalin angka, ngapalin kata. Nah, jadi di sini seperti yang bisa teman-teman baca di slide, ini eksperimen mengajarkan anak-anak dengan nama-nama yang aneh, gitu, nama-nama hewan dan tanaman yang aneh, dan bagaimana si anak ini bisa nginget-nginget saat mereka dikasih tidur sekian, saat mereka nggak dikasih tidur, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mempelajari data tersebut. Nah, teman-teman bisa eksekusi langsung ini. Jadi langsung copy paste aja deh, gitu nggak apa, copy paste PPT-nya. Copy paste apa sih namanya, komen yang ada di PPT, langsung di R. Ini artinya kita dapat gitu ya, dapat data dari GitHub GitHub user content. Oke, kita eksekusi dan kita lihat gimana sih datanya. Gitu. Kita view pn_log. Kita nggak akan banyak pakai ggplot sekarang. Nah, di sini ada ID, ada vocab, sleep, wake, session, item, account, sama RT. ACC sama RT. Nah, ini definisinya apa? Definisinya kalau ID itu ya unique ID ya. ID dari si anak. Karena kita nggak mungkin ngasih data nama anak, jadi anaknya kita kasih ID. Kemudian vocab itu nilai dari vocabulary-nya, skor vocabulary-nya. Kemudian sleep_wake. Nah, sleep_wake itu data didapatkan di sleep condition atau wake condition. Nah, sleep condition itu sore dan pagi. Wake itu adalah morning, pagi, dan sore. Jadi sleep itu kan berarti saat dikasih tahu malam, terus paginya direview. Itu jadi ada sesi tidur dulu kan. Kalau awake kan berarti pagi dikasih tanpa tidur, kemudian sorenya direview. Nah, itulah yang maksudnya sleep wake itu kayak gitu.
Nah, kemudian session itu data itu diambil dari tes 1 atau tes 2. Kemudian item itu namanya, kemudian ACC itu sukses atau enggak, kemudian RT itu waktu respon dalam hitungan menit. Nah, kemudian sebelum kita revisi, sebelum kita memasuki linear model, di sini itu yang menjadi permasalahan adalah bahwa data kita tuh masih dalam bentuk long. Long itu maksudnya apa? Satu individu ya, dilihat dari dari ID yang sama, satu individu itu masih memiliki uh, jadi satu sampel itu tidak diwakili oleh satu individu. Lihat ya di sini ada 12 sampel, misal 12 sampel ini itu tuh mewakili satu individu doang. Nih, ID-nya sama semua ya. Bahkan ID-nya sama sampai 46, 48. 48 ini memiliki ID yang sama, orangnya sama, individunya sama, tetapi ada 48 sampel. Makanya kita mau bikin dia jadi ini dulu, wide. Persis seperti yang minggu lalu kita lakukan dari long ke wide. Nah, tapi sekarang kita uh, kita pengen bikin rata-ratanya dulu, karena di sini kan ACC atau accuracy, apakah benar atau enggak, kita rata-rata dulu, karena satu individu kan tesnya bisa berulang-ulang ya. Hari ini bisa akurat, besok bisa sangat akurat, dan seterusnya. Jadi kita rata-ratain, kemudian RT atau time waktu responnya itu sudah kita rata-rata. Jadi di sini cara bacanya gimana? Ada piping lagi, artinya adalah PNID, kita pengen punya objek baru namanya PNID, itu merupakan PN long, yang mana PN long ini di piping atau dikenai fungsi grouping, yaitu grouping by ID, vocab, sleep wake, dan session. Sebetulnya vocab di sini nggak perlu sih, kita hapus saja. Jadi ID, sleep wake, dan session. Jadi kita grouping menurut ID, kemudian sesinya dia, kemudian apakah dia dalam keadaan sleep atau wake. Nah, kemudian kita summarize, artinya kita di sini adalah membuat variabel baru, yang mana variabelnya itu rata-rata dari accuracy, yang mana rata-rata ini didapat dari grouping. Jadi semoga paham ya, kalau di Stata ini tuh by short, mirip seperti by short kalau di Stata. Jadi di sini kita udah grouping ID, sleep wake, dan session. Nah, hasil grouping tadi kita buat rata-ratain response time dan accuracy. Nah, bacanya kayak gitu. Dan kita eksekusi langsung aja. Dan apa yang akan terjadi dengan data yang akan kita miliki. Kita run, kemudian kita view PN_ID. Kita bandingkan. Di sini kita lihat bahwa sekarang setiap individu itu cuma punya 4 sampel. Gitu ya. Sleep sesi 1, sleep sesi 2, wake sesi 1, wake sesi 2. Kalau tadi kan banyak banget ya, karena per item gitu ya keluarnya sampelnya. Sekarang kita udah rata-rata, kita rata-ratain berdasarkan session dan sleep wake condition beserta ID-nya, maka keluarlah data frame seperti ini. Nah, sekarang masalahnya ini satu sampel itu belum
mewakili satu individu saja. Di sini kan masih 4 ya. 4. Nah, maka dari itu kita akan bikin yang namanya data transformasi dari long ke wide. Dari long ke wide berarti rumusnya kayak gini. Pn wide, kita kasih nama Pn wide, objeknya, yang mana itu adalah Pn long, yang mana sudah dikenai grup, vocabnya nggak perlu sih, vocab gitu. Yang mana sudah dikenai grup, yang mana grupnya itu adalah summarize dari, ya kayak persis kayak tadi, kemudian kita tambahin pivot. Jadi ini persis seperti yang sudah tadi kita eksekusi di depan, cuma kita ulangin doang, dan kita tambah, yaitu pivot wider, nama, names from, jadi kayak kan kalau long itu kan panjang ke bawah, kalau wide itu lebar ke samping. Ini kita pengen tambahin si sessionnya itu jadi ke samping. Kayak gitu ya. Nah, kita eksekusi dan kita lihat apa hasilnya. Di sessionnya itu kita geser ke samping. Sessionnya kita geser ke samping. Kemudian kita, oh iya ada mutate. Mutate itu kita generate variabel baru, yaitu perubahan accuracy. Perubahan accuracy ini yaitu perubahan rata-rata accuracy dari sesi 1, dari sesi 2 ke sesi 1. Begitupun dengan perubahan response time ya. Kita run di, kita eksekusi, dan kita lihat PN wide itu udah bentuknya tuh kayak gimana. Nah, bentuknya udah seperti ini. Kita lihat bahwa sekarang apa namanya udah setiap individu itu udah punya satu sleep condition dan satu wake condition, yang mana itu udah cukup ideal. Kemudian tadi sessionnya, session 1, session 1 itu rata-rata accuracy-nya berapa, session 2 itu rata-rata accuracy-nya berapa, kemudian kita punya perubahannya. Gitu. Oke. Nah, ini yang kemudian udah kita bisa eksekusi. Kenapa kita udah bisa eksekusi? Karena satu sampel sudah mewakili satu individu. Nah, sampel 1 ini mewakili sampel 1 itu mewakili individu 1 di kondisi sleep. Sampel 2 itu mewakili individu 1 di sesi wake dan seterusnya. Jadi ini udah clear, oke? Tinggal kita eksekusi buat apa namanya? Buat ini ya. Regresi. Oke. Kita regresi. By ID. Ya, hapus aja. Oke. Nah, sekarang kita eksekusi buat ini ya, buat datanya, buat regresinya. Nah, tetapi kita cuma pengen ngefilter buat session yang satu aja. Kita cuma pengen lihat yang session satu aja untuk mempermudah gitu loh ibaratnya. Untuk mempermudah, maka dari itu kita lagi-lagi kita pakai piping, yaitu pn_long. Kita piping, yaitu filter untuk session sama dengan satu aja. Kemudian kita piping lagi, kita grouping by ID. Kita piping lagi, summarize. Artinya kita pn_learn ini nanti akan menghasilkan summarize atau
variabel baru yang namanya adalah rata-rata accuracy dan rata-rata response time yang mana udah difilter hanya untuk sesi 1. Dan rata-ratanya itu by ID. Jadi bukan rata-rata seluruh sampel ya, tapi by ID doang. Kita lihat gimana bentukannya kalau cuma sesi 1 doang. View, pattern. Kayak gini ya. Ini kan udah satu-satu banget nih. Udah satu-satu, udah satu-satu, udah satu-satu, persis seperti yang kita inginkan. Itu. Ya wajar sih. Kenapa wajar? Karena kita cuma apa namanya? Oh, sorry. Sebentar. Oke. Ini vocab munculkan saja karena di R-script udah terlanjur ada. Biar sama. Oke. Nah, jadi kita coba ambil session satunya doang. Kalau kita lihat di sini, kita coba ambil sessionnya itu session 1. Jadi ini nanti hilang. Kita coba ambil 1 ini. Kemudian kita rata-ratain per ID ya. Gitu. Nah, sekarang kita eksekusi. Artinya adalah di sini variabel Y-nya adalah rata-rata accuracy dan variabel X-nya itu adalah vocabulary. Jadi, bagaimana vocabulary anak-anak itu dapat mempengaruhi atau dapat berhubungan dengan accuracy dari penebaan kata si anak. Jadi kita mungkin mikir ya, kalau anak-anak sudah kaya akan vocabulary, pasti dia akan lebih mudah mengingat unusual animal, unusual plant yang tadi sudah disebutkan. Nah, apakah itu nyata? Ya, sekarang kita run aja. Kita summary. Oke. Ternyata estimasinya vocab itu berhubungan positif dengan accuracy. Artinya anak-anak yang memiliki vocabulary yang tinggi, anak-anak yang udah pinter dari sononya, udah pinter berbahasa dari sononya, itu memiliki probabilitas lebih tinggi dalam bukan probabilitas lebih tinggi ya, memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam menebak atau dalam memorize kata-kata yang aneh yang diberikan oleh si pelaku eksperimen. Ya, kalau interpretasinya seperti itu aja. Kemudian ya cuma itu aja sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, selain ini kan dari tadi kita mencoba continuous ya. Kita mencoba continuous variable. Bagaimana kalau kita mencoba interaction, kemudian categorical, sama satunya lagi standardized. Jadi continuous tapi yang standardized. Jadi kan in some case kita bakal menemukan bahwa kita perlu menstandarisasi variabel. Kenapa? Karena umumnya ada variabel yang range-nya terlalu besar, sehingga kita pengen kita standarisasi menjadi misal standar deviasinya itu jadi 1 gitu. Jadi lebih sempit gitu loh range-nya. Nah, sekarang kita praktekin itu ke R. Praktekin itu ke R dan kita buktikan nanti bahwa standar deviasinya udah benar gitu loh. Nah, di sini kita lihat bahwa standardizing itu ada 2 step. Yang pertama adalah kita mengurangi semua sampel dengan rata-ratanya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti rata-ratanya jadi 0. Coba deh teman-teman hitung-hitung sendiri. Kalau teman-teman punya sebuah sebaran data, kemudian setiap sampelnya dikurangi oleh rata-ratanya, pasti
data baru yang udah teman-teman dapatkan, itu pasti nanti rata-ratanya 0. Nah, kedua, setelah kita mendapatkan sebaran data yang baru tadi, kita bagi dengan standar deviasinya. Atau kalau teman-teman familiar ini Z-score di statistik. Nah, saya lewatin aja hitung-hitungannya, kita langsung praktek dengan komen skill, kayak gini, scale. Nah, di sini nanti bacanya bahwa kita pengen assign variabel baru yang namanya vocab underscore s, assign variabel baru ya, assign variabel baru di pn underscore learn itu yaitu skill atau versi standardize dari vocab. Oke, centernya true, artinya di centralize itu scale-nya juga true. Kita eksekusi dan bagaimana nanti penampakannya. Kita lihat histogramnya ya. Histogramnya sebelum di standardize itu kayak gini. Setelah di standardize nanti pasti lebih centered ke tengah. Betul ya. Meskipun nggak sempurna, tapi memang sudah centered ke di tengah. Bagaimana dengan standar deviasinya? Standar deviasinya saya yakin nilainya 1 saat udah di standardize. Ini yang belum di standardize 6, yang sudah di standardize 1. Sudah. Berarti scale itu dapat mengassign sebuah variabel yang mana itu merupakan versi dari standardize, merupakan versi standardize ya. Oke, kita eksekusi ya. Kita eksekusi ininya. Kita eksekusi standardize-nya, terus kita bandingkan keduanya. Yang bawah itu yang normal, yang atas itu yang standardize. Kita lihat, vocab itu masih mempengaruhi ya. Vocab masih mempengaruhi akurasi. Di sini juga masih mempengaruhi akurasi. Signifikansinya sama, apa namanya? Signifikansinya sama, tapi estimasinya yang beda. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Di sini nanti kita estimasinya adalah di sini, yang ini artinya bahwa peningkatan satu skor vocab, yang dimiliki oleh anak-anak itu berhubungan dengan peningkatan 0,01 accuracy, point of accuracy. Nah, sedangkan ini agak tricky. Ini adalah peningkatan 0,1 standar deviasi, unitnya beda ya, 0,1 standar deviasi itu mempengaruhi, peningkatan satu vocab, peningkatan satu standar deviasi vocab yang sudah terstandarisasi, itu akan meningkatkan 0,1 poin akurasi. Jadi tadi, 1 unit skor vocab, itu yang normal, kalau yang standardized berarti 1 standar deviasi vocab. Unitnya beda. Makanya interpretasinya jadi beda. Oke. Nah, sekarang kita mau 2 terakhir, yaitu kategorikal sama interaction. Nah, di sini kita pengen kategorikal itu berarti kita harus assign sebuah faktor. Jadi nggak bisa kita cuma variabel biasa 0101 itu nggak bisa. Kalau teman-teman familiar sama dummy variabel, nah itu kategorikal. Mirip. Cuma perbedaannya kalau di Stata kita langsung bisa run, ya maksudnya saja dummy variabel. Kalau di sini kita harus assign variabel sebagai faktor. Maka dari itu saya assign di sini sleep underscore wake, yaitu sebagai faktor. Di sini ya.
bn underscore white. Jadi saat kita melihat white tadi, kita kan tadi udah bikin yang white ya. Kita bikin variabel baru yang namanya sleep underscore wake. Itu adalah faktor apakah dia sleep atau wake, in condition sleep atau wake. Nah, kontras ini cuma tunjukin aja sih, tunjukin nilainya. Kita eksekusi. Di sini nilainya seperti ini. Sleep nilainya 0, wake itu nilainya 1. Sleep nilainya 0, wake itu nilainya 1. Nah, misal kalau kita pengen ganti gimana? Kalau kita pengen ganti yang wake-nya yang 1, ini sleep-nya itu yang, sebentar, kita lihat dulu view, kemudian kita lihat pn underscore white. Kita lihat, sleep wake, kita lihat kontras, white. Maaf. Sebentar, ada di saya error di ya. Saya share ulang. Oke, jadi di sini kita udah lihat bahwa apa namanya, nilai sleep dan wake-nya itu sudah menjadi faktor instead of hanya numerik doang. Nah, tetapi di sini keterangannya adalah bahwa si sleep-nya itu sebagai baseline, sedangkan wake-nya itu sebagai sleep-nya itu sebagai baseline, sedangkan wake-nya itu sebagai treatment. Kalau sleep-nya sebagai baseline dan wake-nya sebagai treatment, berarti kan harusnya wake-nya yang nilainya 1, sedangkan sleep-nya yang nilainya 0. Kayak gitu kan. Nah, tetapi di sini sleep itu yang akan nilainya sleep itu apa namanya? Di sini kita pengen memastikan bahwa sleep itu nilainya 0, wake itu 1. Nah, maka dari itu kita akan membuat komen baru yang mana memastikan hal itu terjadi, yaitu komen yang ini. Komen berikutnya, yaitu ini. Ini ya. Jadi kita pastikan bahwa faktor dari yang tadi, data PN white, sleep wake, itu depannya wake, belakangnya sleep. Artinya adalah ininya, wake-nya itu adalah 1, sleep-nya itu 0. Kita pengennya kayak gitu. Kita run. Tada, sudah. Jadi di sini udah kelihatan ya, sleep, wake sleep 0, sleep 1. Seperti itu. Jadi kita sudah membuat bahwa sleep-nya itu adalah baseline, betul, sleep-nya baseline, wake-nya adalah ya treatment. Nah, udah kelar. Sekarang kita pengen melihat PN white ini. PN white kita regresikan ini semua dengan change of accuracy. Jadi bagaimana kondisi tidur dan bangun itu mempengaruhi accuracy dari anak. Nah, di sini kelihatan bahwa ternyata yang treatment atau yang sleep, jadi kebalik.
Maaf deh, tadi kebalik ya. Ini aku kasih keterangan di sini aja deh. Uh, Web treatment di 1. As the baseline level, ini 0. Oke, jadi baseline level itu 0, treatment level itu 1. Jadi nanti kita menyebutkan, jadi di sini harus menyebutkan treatmentnya dulu, baru baseline. Dan nanti otomatis R akan assign bahwa yang depan itu adalah baseline, yang kemudian yang belakang adalah treatment. Di sini treatmentnya sleep, treatmentnya wake, sorry, treatmentnya wake, kemudian oke. Nah, berarti sekarang di sini interpretasinya adalah orang yang dievaluasi gitu ya, orang yang atau anak-anak yang tidak tidur itu akurasinya lebih tinggi justru. Jadi misal yang diuji dari pagi ini diuji, pagi ini dikasih itu siangnya sorenya diuji, itu lebih akurat daripada orang yang dikasih sore kemudian baru paginya diuji. Jadi lebih akurat yang wake condition. Nah, perbedaan akurasinya itu kurang lebih di poin yang aku highlight di sini, yaitu sebesar 0,17 poin. Dan misal di sini teman-teman juga bisa assign nilai lain. Misal teman-teman mau assign negatif 1 dan 1, as in 0 dan 1 daripada 0 dan 1, teman-teman juga bisa assign negatif 1 sama 1. Kayak gini. Dan nanti teman-teman bisa meregresi, tetapi nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda. Lihat, hasilnya tidak akan jauh berbeda, akurasinya sama, kekuatan prediksinya atau signifikansinya, tetapi hasil estimasinya beda, meskipun tidak berbeda jauh. Nah, di sini buat tambahan aja, siapa tahu nanti teman-teman ada kategorikal yang enggak 0 dan 1 gitu loh. Kalau di kasus, tapi saya nggak pernah sih. Most likely saya selalu 0 dan 1 kalau kategorikal. Oke, kayak gitu aja. Terus terakhir, interaction gampang sih. Interaction itu cuma ngasih bintang. Kalau misal teman-teman mau mau pakai variabel yang lebih dari 1, itu teman-teman pakainya tambah. Tetapi kalau variabel interaksi, teman-teman pakainya bintang. Jadi kita langsung eksekusi aja. Di sini, kan ada bintang ya. Sleep wake, bintang vocab. Ini artinya categorical variable sleep wake itu diinteraksikan dengan vocab yang udah terstandarisasi. Nah, apa yang keluar? Yang keluar adalah categoricalnya sleep wake, kemudian vocabnya yang udah terstandarisasi, dan interaksinya. Ini interaksinya. Nggak signifikan ya, jadi nggak usah kita interpretasikan. Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misal mau regresinya itu lebih dari 1, multivariate regression, multivariate regression, itu teman-teman tinggal tambahin tanda tambah. Jadi misal di sini sleep wake, terus teman-teman tambahin apa? Di multi ya, multi tambahin uh, tambahin apa ya variabelnya ya? Change RT. Jangan deh, tambahin apa ya? Tambahin vocab biasa deh. Jadi vocab S tambahin vocab biasa.
Ya ini nggak masuk akal sih, tapi saya cuma pengen nunjukin bahwa caranya multivariate itu ditambahin plus. Kemudian summary. Summary. Oke. Nih, jadi sleep wake, vocab S, vocab, kemudian sleep wake, vocab. Ini kenapa kok hilang? Karena ini ada perfect multiple linearity namanya. Tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut. Saya cuma ngasih tahu bahwa multivariat itu ditambahnya penambahannya itu pakai plus instead of star. Kalau star itu interaksi. Seperti itu. Seperti itu, ini udah interaction. Nah, di sini ada family model yang lain. Ada GLM, ada JAM, kemudian ada JLM-net, ada RLM, dan RPART. Jadi, di sini kan kita belajar yang paling sederhana ya. Dan nanti ada masalah-masalah statistik yang harus disadari gitu. Nah, masalah-masalah statistik itu bisa diobati pakai model-model atau family model yang lain yang teman-teman bisa pelajari sendiri atau dapat kita pelajari di lain waktu. Nah, seperti biasa, penutupnya adalah assignment. Assignment-nya 3 pertanyaan aja terkait data yang sama, yaitu ini, data data AMPM dataset. Nah, teman-teman tinggal jawab pakai R-script seperti biasa. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak why kayak gini bisa dijawab dengan note. Jadi kasih pagar gitu ya di depannya. Oke, sesuai seperti biasa, waktu pengerjaannya 3 hari sampai hari Senin. Sebelum hari Senin habis gitu. Oke, tutorialnya sudah cukup sampai situ saja. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dari awal tutorial sampai akhir tutorial ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup tutorial pada hari ini. Uh, Sampai jumpa di kesempatan lain dan selamat melanjutkan aktivitas.